Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan membahas buku Api Sejarah ya. Pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan sedikit tentang sekapur sirihnya ya dari buku Api Sejarah. Dan kali ini saya mau melanjutkan yaitu bab 1. Nah, di sini disebut pembuka perdana. Dan ini adalah daftar isinya ya. Oke, daftar isi diawali dengan pembuka perdana. Nah, pembuka perdana jadi dimulai dari tentang bagaimana si penulis ya, Prof. Almamati Suryanegara menyebutkan bahwasanya pada biasanya sejarah Indonesia itu disebutkan Islam itu masuk ke Nusantara itu di abad ke-13, yaitu dengan ditandainya Samudra Pasai, kerajaan Samudra Pasai itu berdiri. Nah, maka di buku ini disampaikan dan beliau menguatkan pendapat dari Raden Kiai Abdullah bin Nuh ya, meyakini bahwasanya agama Islam itu masuk ke Asia Tenggara itu jauh lebih lama dari perkiraan tersebut gitu. Nah, tapi bukanlah di masa Samudra Pasai, tapi jauh dari itu lagi. Dan bagaimana mereka bisa masuk ke Nusantara? Bagaimana mereka bisa masuk ke Asia Tenggara? Itu karena adanya jalinan hubungan yang berupa perniagaan. Ya, jadi ada hubungan niaga antara orang-orang Arab dulu dengan Asia Tenggara. Itu sudah lama terjadinya. Nah, makanya di buku ini disebutkan bahwasanya Islam itu dibawa ke Nusantara itu langsung oleh para entrepreneur dari Arab, bukan dari Gujarat, bukan pedagang dari Gujarat, tapi memang dari Arab. Nah, itu ya. Nah, maka di bab pertama ini, subbabnya di halaman 3 disebutkan penyebaran wirausahaan Arabia. Itu menceritakan tentang bagaimana penggembara Arab, orang-orang itu memang suka berdagang. Dan mereka dagangnya tidak hanya sekitaran Arab saja, tapi sudah ekspor ke mana-mana, dan juga sudah punya hubungan niaga dengan orang-orang Cina ya, dan orang-orang yang di Nusantara, yang merupakan Nusantara pada zaman dulu itu menjadi pusat rempah-rempah dunia. Jadi orang-orang Eropa ingin mencari rempah-rempah itu ke Nusantara, orang-orang Arab ya, orang-orang Cina ingin mencari rempah-rempah itu ke Nusantara. Jadi Nusantara ini kayanya karena rempah-rempah itu zaman dulu. Dan rempah-rempah itu sulit dicari di tempat lain gitu. Nah, maka Nusantara itu menjadi tempat yang multinasional gitu. Nggak hanya sebatas sejarah Indonesia itu, kalau kita bicara tentang Nusantara, bukanlah kita mikirnya tuh Nusantara tuh hanya di Indonesia saja, enggak gitu. Karena dia punya pengaruh yang besar ke luar negeri, karena menjadi stok rempah-rempah di dunia. Nah, maka di subbab ini secara umum disebutkan tentang bagaimana orang-orang Arab yang sudah lama memiliki jaringan dagang ke Nusantara, karena nanti di Nusantara itu ada yang namanya Selat Malaka, dan disitulah nanti mereka akan singgah. Kalau ingin mencapai ke Cina, maka mereka itu akan singgah ke Nusantara dulu gitu kan. Dan juga nanti ke orang-orang India ya, nanti juga akan bisa singgah ke Selat Malaka nantinya, yang mereka ingin pergi ke Cina atau ingin berdagangnya memang ke Nusantara. Nah, jadi seperti itu. Jadi artinya informasi yang disampaikan di awal di sini adalah orang Arab itu mereka hobi dagang. Nah, jadi kebiasaan berdagang orang-orang Arab itu sudah lama. Oke ya, itu tahapan pertama, berdagang, penguasaan pasar. Nah, karena orang-orang Arab ini hobinya berdagang, maka tentu mereka memiliki kemampuan untuk menguasai pasar ya. Jadi mereka itu menjadikan pasar itu menjadi tempat untuk tukar budaya, bahkan tukar pemahaman terkait keagamaan, tukar ideologi gitu. Nah, kita tahu bahwasanya Arab setelah Fathul Mekah itu kan
di Arab itu sudah masuk Islam semuanya. Nah, kalau orang Arab itu sudah punya hubungan niaga dengan orang Nusantara, dan di Nusantara itu ada pasar-pasar, dan tidak hanya di Nusantara, di India, di Cina dan sebagainya, sudah ada pasar-pasar dan orang-orang Arab banyak di pasar-pasar itu, maka orang-orang Arab yang sudah Islam itu menjadikan pasar, ya, setelah mereka kuasai di situ sebagai tempat untuk transformasi budaya, transformasi ideologi dan lain-lain sebagainya. Nah, maka disebutkan juga di sini tentang bagaimana orang Arab itu menguasai pasar, ya, seperti itu. Nah, sehingga nanti wajar nanti disebutkan yang menyebarkan Islam ke Nusantara itu pedagang, ya. Nah, karena memang seperti itulah di awal-awal zaman dulu. Dan yang menguatkannya adalah nih penemuan mata uang Islam. Nah, jadi di berbagai tempat itu ditemukan mata uang Islam sebagai bukti betapa luasnya pengaruh ekonomi dan budaya Islam di masa itu. Ya. Nah, misalnya nih tidak berbeda dengan tentang sejarah mata uang yang pernah dikeluarkan oleh Kesultanan Mataram Yogyakarta, Kesultanan Banten dan lain sebagainya. Itu tidak pernah ditulis dalam buku sejarah. Nah, ini juga disebutkan di buku ini, ya. Nah, dan ini cuman penguat saja, ya. Nih misalnya contoh seperti ini, ya. Ada mata uang Islam di abad ke-15 dan 16. Nah, baik, ya, nampak gambarnya, ya. Baik, selanjutnya ini juga mata uang Dina Kesultanan Goa, gitu. Sudah ada juga. Nah, gitu loh, punya mata uang sendiri gitu loh. Ini kan membukti bahwasanya dulu Arab, ya, atau Islam itu sangat menguasai pasar. Ya, kita lihat ini di uang koinnya itu, ini mata uang perak VOC, ya, tahun 1747. Tulisannya tulisan Arab, coba lihat, ya kan? Nah, ini menarik. Nah, kemudian kita masuk ke yang ini. Jadi saya hanya menyampaikan yang umum saja, ya. Nanti teman-teman bisa baca bukunya gitu. Saya cuma memancing teman-teman untuk baca bukunya, dan kalau saya sudah membaca bukunya, ini dia bukunya, saya sudah baca. Jadi saya memancing teman-teman untuk baca. Berikutnya, dampak penyebaran Islam dari maritim dan pasar. Nah, jadi karena tadi orang Arab itu menguasai pasar, ya, dan juga mereka profesinya adalah berdagang, maka mereka tidak menjadikan pasar itu sebagai tempat transaksi ekonomi saja itu. Nah, mereka nanti membangun peradaban di situ. Mulai titik awalnya itu dari situ pasarnya. Jadi kekuatan penyebaran Islam itu terletak pada satu penguasaan pasar, ya. Jadi dimulai dari pasar, kemudian dimulai dari apa lagi? Setelah di pasarnya mereka menguasai, maka nanti mereka akan membangun masjid sebagai tempat transformasi agama dan juga pendidikan, ya, ya. Kemudian setelah bagus, ya, sistem pendidikannya di masjid-masjid juga seperti itu, maka mereka sudah mulai merangsek naik menjadi kekuatan politik. Nah, sehingga mereka nanti akan membangun kesultanan kaum muslimin pada waktu itu. Nah, dan penguasaan maritim dengan niaga lautnya itu tetap dipegang. Jadi meskipun mereka berdakwah di pasar-pasar itu, maka jalur dagang itu tetap mereka pertahankan. Karena itu adalah titik poin lah di zaman dulu tuh, kalau orang-orang ingin mendapatkan penghasilan yang besar, maka kan harus menguasai jalur-jalur pasar itu. Bayangkan nih, orang-orang di Nusantara nggak mengizinkan orang-orang Arab atau orang-orang Eropa mau ke Cina. Selat Malaka itu ditutup itu. Wah, mereka bakal lewat di mana itu, coba. Nah, maka orang Islam menguasai jalur-jalur dagang. Jadi ini menjadi kekuatannya, ya. Kemudian apalagi kesadaran hukum Islam. Nah, itu yang menjadi penguat penyebaran Islam. Bagaimana nanti hukum-hukum Islam itu disosialisasikan dengan sistematis, dengan perlahan-lahan oleh para ulama zaman dulu, ya. Dan ini kita lihat nih mata uang Kesultanan Banten, ya, Islam, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini hanya
beberapa saja yang disampaikan sedikit. Ini apa ini? Tentang apa ini? Oh, Sir Abdul Banten dan koin bertuliskan Pangeran Ratu Ing Bantam. Nah, jadi Nusantara tuh punya mata uang yang berbeda-beda ya, yang cukup variatif ya. Nah di sini sedikit saja karena disebut luas wilayah pulau di Indonesia dan negara barat. Nah, jadi Indonesia itu memiliki kekayaan sumber daya laut yang luar biasa, terbesar di dunia. Nah, maka sebenarnya beliau ingin menyampaikan di sini, kalau kita bisa menguasai laut, maka Indonesia ini bisa maju, baik itu dengan menguasai sumber daya alamnya, dan juga penguasaan jalur dagangnya itu. Kalau kita sering dengar podcastnya si Mardigu ya, Pak Mardigu itu sering kali mengatakan itu. Jadi kalau orang Cina kalau mau pergi ke Eropa bakal lewat Selat Melaka. Nah, Selat Melaka itu mereka boleh lewat situ, kita harus mengambil keuntungan dari situ. Jadi jangan cuma lewat aja, ambil untung banyak. Kalau nggak mau ya udah, jangan cari jalan lain itu. Wah, itu bakal itu collab itu, cari jalan lain itu jauh kalau mau ke Eropa itu kan. Nah, intinya di sini di bab ini ingin disampaikan tentang bagaimana luasnya laut di Nusantara. Oke, sini juga sedikit menceritakan tentang secara umum ya, 25 nabi dan rasul membawa perjalanan Islam. Di sini ingin memberikan gambaran secara umum saja bahwasanya Islam itu ya memang runtutan dari nabi-nabi sebelumnya. Nah, dan di sini disebutkan juga tentang koreksi Al-Quran terhadap Taurat dan Injil. Ini tidak usah saya baca ya, kita fokus ke Islam di Nusantaranya saja. Nah, sekarang kita masuk ke gerbang pertama. Jadi tadi baru pendahuluan ya. Kita masuk ke bab yang berikutnya, gerbang pertama, yaitu kebangkitan Islam dan pengaruhnya di Nusantara. Nah, jadi tadi proses Islamisasi Nusantara melalui pasar. Tadi sudah kita dapatkan gambaran bahwasanya oke, berarti orang Arab hobinya jualan, hobinya berdagang, hobinya berniaga, lalu mereka nanti wajar menguasai pasar dan mereka memanfaatkan pasar untuk proses transformasi budaya dan juga ideologi. Nah, maka di Nusantara yang kebetulan menjadi pusat rempah-rempah dunia, maka orang-orang tidak mau melewatkan momentum untuk berdakwah di Nusantara. Maka di sini disebutkan proses Islamisasi Nusantara melalui pasar, ya. Nah, saya akan lompat saja untuk mencari yang penting-penting saja. Nanti teman-teman bisa baca juga. Oke ya. Jadi dakwah Islam dulu itu memang dari pasar ke pasar, bukan apa ya? Kalau sekarang kan udah banyak ya metodenya, dari channel YouTube ke channel YouTube ya kan. Kalau dulu dari pasar ke pasar. Nah ya, ini ada yang menarik nih. Istilah pasar berasal dari Timur Tengah dari kata bazar, sehingga nanti berubah nama menjadi pasar gitu kan. Nah kemudian ada pasar Senin, pasar Rabu, pasar Kamis, pasar Jumat, pasar Ahad. Nah Ahad ini juga nih, pasar Ahad karena pengaruh penjajahan Barat berubah menjadi pasar Minggu. Jadi dulu itu namanya pasar Ahad, kemudian berubah nama menjadi pasar Minggu. Kenapa? Karena pada hari Ahad dijadikan hari kebaktian ke gereja untuk ibadah menyembah San Domingo. Maka di telinga pribumi San Domingo berubah menjadi Minggu, sehingga pasar Ahad berubah pula penyebutan menjadi pasar Minggu. Nah ini banyak sekali informasi-informasi seperti ini yang kita bakal temui di buku sejarah ya. Ternyata ini awalnya tuh ini, wah gitu, banyak kita temukan di sini ya. Oke. Dan kemudian juga disebutkan di sini. Nah, jadi melalui pasar lah nanti berkembang bahasa Melayu pasar. Nah, jadi bahasa Melayu itu sudah ada sebelum bahasa Belanda itu. Karena nanti kan Belanda ini Belanda belum masuk ya. Ini Belanda belum masuk, dan di awal-awal sini, di era-era ini yang dimulai diceritakan latar belakang peristiwa ini adalah waktu itu Hindu Buddha itu sudah ada di Nusantara, tapi Hindu Buddha dan Islam mereka tidak saling berperang, tidak saling menjatuhkan. Jadi
Nah, jadi Nusantara itu awalnya mungkin Hindu Buddha. Ya, ada juga mungkin agama-agama yang menyembah berhala dan lain sebagainya ya kan. Islam datang. Islam datang bukan menjajah, mereka berdagang, menjajah. Maka Hindu Buddha itu mereka tidak melakukan perlawanan kepada Islam yang datang, yang berdagang tadi nggak melakukan perlawanan itu. Nah, nanti berubah posisinya itu ketika nanti Portugis datang. Portugis datang membuat Hindu Buddha, Islamnya ada di situ, wah jadi terjajah. Nah, jadi nanti ada tuh fase dimana ketika imperialisme itu datang, maka Selat Malaka itu jadi kocak-kacir, jadi melemah, dan orang takut untuk lewat ke sana dan lain sebagainya. Pokoknya banyak. Nanti kita akan masuk ke situ ya. Oke, itu beberapa hal gambaran. Kemudian testamen penguasaan kelautan. Nah, ya. Jadi di sini banyak juga hal-hal yang baru yang kita temukan, misalnya agama Hindu dan Buddha itu berasal dari India, masuk ke Nusantara melahirkan perubahan tatanan budaya dan menumbuhkan political authority, kekuasaan politik Hindu dan Buddha. Nah, kemudian, nah ini disebutkan juga di sini. Kenapa orang Islam itu mudah diterima? Maksudnya Islam itu mudah diterima oleh penduduk Nusantara pada waktu itu. Kita tahu bahwasanya agama Hindu Buddha kan sudah ada di Nusantara pada waktu itu ya. Nah, Islam datang, mereka membawa tidak mengenal adanya tingkatan sosial atau kasta. Gitu. Sementara di Hindu Buddha itu ada kastanya. Nah, apakah di sini disebutkan? Oh, di sini disebutkan. Nah, ini dia. Agama Hindu mengajarkan adanya kasta. Menjadi 14 kasta. Brahmana itu pendeta, ksatria itu ksatria militer namanya Waisya, wira usahawan namanya Sudra. Oh, maaf ya. Brahmana pendeta, ksatria militer. Ksatria itu adalah militer, Waisya itu wira usahawan, dan Sudra adalah duafa. Nah, dan juga nanti ditambah dengan adanya kelompok di luar kasta disebut paria. Dan setiap kasta ini punya perlakuan, punya apa namanya itu ya? Punya sesuatu yang khusus. Punya sesuatu yang khusus dalam hubungan mereka sosial itu. Jadi kalau seandainya mereka itu kastanya rendah gitu kan, mereka nanti akan tidak mendapatkan sesuatu yang sama dengan kasta yang lainnya. Nah, maka ini tentu tidak menguntungkan bagi kasta yang rendah itu kan. Nah, sementara Islam datang menyampaikan gagasan tentang nggak ada itu kasta di Islam, semuanya sama itu. Nggak ada yang budak, yang miskin sama yang kaya sama, yang bedakannya apa? Ketakwaan. Wah, itu kan menjadi hal yang menarik bagi pemeluk agama Hindu Buddha pada waktu itu, sehingga banyak yang bertransformasi agamanya yang dari Hindu Buddha menjadi Islam. Dan apakah terjadi peperangan? Nggak dipaksa, mereka tiba-tiba aja suka dengan Islam. Nah, gitu yang ingin disampaikan di sini ya. Kemudian ya. Nih, beberapa para sejarah menyebutkan Islam di Indonesia itu dikembangkan dengan jalan damai dan tidak sesuai dengan invasi militer. Nah, ya, karena apa? Karena keindahan dari ajaran Islam itu membuat orang-orang suka untuk menjadi pemeluk agama Islam. Nah, kemudian peta bumi Nusantara di abad kejayaan Islam. Nah, ini tidak perlu kita jelaskan banyak ya. Tapi ada yang menarik di sini, misalnya gini. Nah, Jazirah Maluku. Nah, Maluku itu nama awalnya itu adalah Jazirah Al-Muluk. Ya. Al-Muluk itu bahasa Arabnya kan para raja itu. Nah, maka di jazirah atau wilayah yang dikelilingi laut tersebut dikuasai oleh para raja atau Al-Muluk. Nah, Pulau Sumatera disebut juga dengan Andalusia, yang artinya memiliki keindahan dan kesuburan, sama dengan Spanyol. Ya. Jadi kata Maluku ya yang ada di Nusantara itu dari Al-Muluk. Quran surah juz 29 ya. Nah, dan juga banyak lagi yang lain, misalnya banyaknya nama wilayah berbahasa Arab, banyaknya nama wilayah berbahasa Arab di Nusantara. Dalamnya daerah hunian, wirausahaan Islam dari Banda Aceh hingga Pulau Banda sebagai bukti Nusantara Indonesia sudah mengadakan hubungan niaga dengan Arabia. Nah, gitu ya.
Namun dalam penulisan sejarah Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda sering disebut sebagai sebatas hubungan Niaga Timur Tengah dengan India dan Cina tanpa disebutkan Nusantara Indonesia. Ya. Jadi ada upaya orang-orang Barat itu ingin menjauhkan sejarah peran serta Islam dalam sejarah itu ingin dihapuskan sehingga banyak yang sejarah itu didistorsikan. Oke. Baik, ini kita lewatkan. Nah, ini kemudian apa ini? Nah, ini menarik juga nih. Jika benar agama Islam itu berasal dari Gujarat, India, ya, tentu banyak dong pulau atau wilayah lain yang penting ditemukan sejarah, yaitu daerah hunian pedagang dari Gujarat itu. Kan disebutkan teori dari Snowhurst ini, ya, mengatakan Islam masuk ke Nusantara itu karena pedagang dari Gujarat. Harusnya banyak dong hunian orang-orang Arab, tapi justru kok malah sedikit itu kan. Nah, ini melemahkan pendapat Gujarat ya. Pendapat Islam masuk ke Nusantara itu dari pedagang dari Gujarat itu. Nanti kita akan bahas sampai ke situ ya. Kemudian apa lagi nih yang penting-penting ya. Saya mau sampai ke yang penting-penting aja. Oke, ini profesi Nabi Muhammad itu sebelum Rasul. Apa profesi beliau? Iya, pedagang gitu. Nah, pedagang. Maka sangat memungkinkan sekali bahwa Islam itu masuk ke Nusantara itu dari pasar ke pasar. Nah, ya, ini sebenarnya menceritakan sedikit kisah tahapan dakwah Rasulullah SAW. Jadi kita lewatkan saja. Ya, jadi memang Nabi Muhammad itu di awal-awal dulu, bahkan di usia 12 tahun Nabi Muhammad itu pernah juga berjualan ke negeri Syam gitu kan. Nah, dan beliau nanti setelah menikah pada usia 30 tahun ya. Jadi sebelum menikah pun beliau berdagang juga dengan Khadijah. Ada hal yang ingin disampaikan oleh penulis di sini adalah bahwasanya ada upaya ya untuk menjauhkan kaum muslimin itu hobi untuk berjualan. Nah, gitu. Ya, ingin umat Islam itu tergantung untuk menjadi seorang karyawan, bukan menjadi seorang pengusaha. Padahal makanya ini tujuan dari adanya subbab ini. Profesi Muhammad sebagai Profesi Muhammad bin Abdullah Rasul itu adalah seorang pengusaha. Ia ingin memancing kaum muslim itu jangan ketergantungan untuk menjadi PNS, untuk menjadi pegawai, tapi jadilah entrepreneur. Karena dampak jadi entrepreneur itu sangat besar sekali. Kita bisa membuat sebuah jaringan-jaringan ekonomi antar pengusaha muslim yang nantinya bisa membantu aktivitas dakwah itu kan, dan lain sebagainya itu. Dan juga kita tentu mengikuti jejak Rasulullah SAW sebagai seorang pengusaha. Itu tujuannya kenapa disebutkan di sini, ya, gitu. Dan nanti Nabi Muhammad SAW beliau juga menjadi reseller dari Khadijah ya. Ini bukti bahwasanya menjadi entrepreneur itu adalah pekerjaan yang mulia. Oke. Nah, mungkin di sini dulu nih. Nanti saya akan menceritakan karena setelah bab ini ya, Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, ini menceritakan bagaimana perkembangan Islam dari zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin ya, nanti dinasti-dinasti Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya nanti sampai nanti runtuhnya Turki Utsmani nanti dibahas di buku ini secara umum ya. Oke, untuk yang ini saya stop dulu. Untuk part 2 kita akan lanjut ke part 3.